Halo semuanya, kembali bersama saya Rustam Simamora. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 20 soal matematika saintek model UTBK. Adik-adik bisa belajar cara-cara praktis pada pembahasan soal-soal ini dan harapannya nanti dapat dipraktikkan ketika ujian sebenarnya. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, ini soalnya ada matriks B, ada matriks C, dan ada matriks A. Katanya matriks-matriks itu memenuhi persamaan A pangkat 5 dikurang B sama dengan C. Itu berarti matriks A pangkat 5 sama dengan matriks C ditambah matriks B. Matriks C sudah diketahui, itu adalah matriks 6, negatif 2, 1, 3. Sedangkan matriks B itu adalah matriks negatif 1, 1, 1, 3. Kalau dijumlahkan kedua matriks itu, berarti jumlahkanlah elemen-elemen yang seletak. Kita dapatkan 5, negatif 1, 2, 6. Inilah matriks A pangkat 5. Kalau kita cari determinan A pangkat 5, berarti determinankanlah matriks 5, negatif 1, 2, 6. Determinannya itu berarti kalikan diagonal utama, 5 dengan 6, kurangkan dengan kalikan diagonal yang lain. Berarti 1 kali negatif 2. Kita dapatkan negatif 2. Jadi determinan A pangkat 5 adalah 32. Berdasarkan sifat, itu berarti determinan A berpangkat 5 akan sama dengan 32. Artinya, determinan A saja itu adalah akar pangkat 5 dari 32. Sama dengan 2. Atau mungkin Anda lebih suka seperti ini. Kalau determinan A berpangkat 5 sama dengan 32, 32-nya kita buat menjadi 2 pangkat 5, itu berarti determinan A sama dengan 2. Silakan saja. Kita lanjutkan. Sasaran soalnya tadi determinan 2A pangkat 2. Berikut ada rumus praktis. Untuk matriks A berordo n kali n, artinya sifat ini tidak hanya berlaku untuk matriks berordo 2 kali 2, termasuk juga untuk 3 kali 3 dan seterusnya. Determinan suatu konstanta dikalikan matriks akan sama dengan konstantanya itu dikeluarkan berpangkat ordonya, kemudian determinankan matriksnya itu. Dan selanjutnya determinan A pangkat sekian itu sama saja dengan determinan matriks A berpangkat sekian. Kalau yang ini matriksnya yang dipangkatkan, pangkatkan n, kemudian determinankan, sedangkan di ruas kanan determinankan matriksnya itu kemudian dipangkatkan n. Dan sifat ini juga sudah kita lakukan di perhitungan sebelumnya. Kita kembali ke soal. Itu berarti kalau ditanya determinan matriks 2 kali A kuadrat, boleh kita buat itu menjadi seperti ini. 2 berpangkat 2. 2 yang ini berasal dari sini, sedangkan pangkat 2-nya karena matriksnya berordo 2 kali 2. Jadi kita terapkan sifat yang ini. Terus determinan matriks A, kita gunakan sifat yang ini, pangkatnya di luar saja. Jadi A pangkat 2 udah di luar pangkat 2-nya. Kita dapat 2 pangkat 2, 4. Sedangkan determinan A sudah dapat 2 tadi. Berarti 2 pangkat 2. Dari sini kita dapatkan 16. Jadi jawabannya adalah D. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak bidang AHC ke bidang BEG. Kita misalkan ada garis bantu dari H ke F. Ini dia. Demikian juga dari D ke B, seperti ini dia. Kita misalkan titik potong BD dengan AC itu adalah titik S. Kemudian titik potong FH dengan EG itu adalah titik T. Jadi bidang ACH udah bisa kita wakilkan dengan garis SH. Dan selanjutnya bidang BEG udah boleh kita wakilkan dengan garis BT saja. Jadi menanyakan jarak antara bidang AHC ke bidang BEG sama saja menyatakan jarak antara garis SH ke garis BT. Bidang BDHF kalau kita gambarkan secara terbentang seperti inilah dia. Dan seandainya kalau panjang rusuk DH, panjang rusuk kubusnya itu sepanjang A, maka panjang DF itu akan menjadi A akar 3. Kemudian setiap bagian ini akan sama panjang. Itu berarti DF yang sama dengan akar 3 itu dibagi 3 sama bagian. Ini akan sepanjang sepertiga A akar 3, sepertiga A, akar 3, sepertiga A,
akar 3. Rumus-rumus praktis pada kubus bisa Anda cek pada video yang saya rekomendasikan pada link di atas. Kita kembali ke soalnya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah jarak SH ke BT itu akan sama dengan sepertiga panjang rusuknya. Dalam hal ini panjang rusuknya 9. Kemudian akar 3. Jadi kita dapatkan 3 akar 3. Dengan demikian jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikut. Ada fungsi fx yang sama dengan sin V kurang X. Ini boleh kita sederhanakan menjadi sin X saja. Kita mainkan konsep sudut-sudut berelasi. Kemudian ini cos 2X. Boleh kita buat persamaannya menjadi seperti ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat X dikurang 2. Kalau kita rapikan, maka bisa kita buat menjadi seperti ini. Negatif 2 sin kuadrat X ditambahkan dengan sin X. Kemudian 1 kurang 2, negatif 1. Kita bisa lihat semuanya. Ini udah dalam bentuk sin. Dibicarakan di sini nilai minimum. Supaya fx bernilai minimum, maka tentunya sin x juga harus seminimum mungkin. Padahal nilai sin x yang paling kecil itu adalah negatif 1. Itu berarti fx akan sama dengan negatif 2, negatif 1 kuadrat ditambah. Jadi kita substitusi nilai sin x yang sama dengan negatif 1, yang minimum itu kemari. Di sini negatif 1 dikurang 1. Negatif 1 kuadrat, 1 kali negatif 2, negatif 2. Kita dapat negatif 4. Dengan demikian, nilai fx minimum sudah kita peroleh, yaitu negatif 4. Jadi jawabannya adalah A. Di nomor keempat, ada katanya daerah dibatasi kurva y sama dengan x kuadrat. Dan garis y sama dengan p kurang 3x. Ya, kita lihat ini fungsi kuadratnya sangat sederhana saja. Demikian juga garisnya sangat sederhana, tidak ada konstanta. Kalau kita gambarkan, bisa kita buat dalam sketsa berikut. Ini parabola y sama dengan x kuadrat. Dan ini garis y sama dengan p kurang 3x. Sebenarnya Anda tidak perlu harus menggambarkan sketsa ini. Saya membuat sketsanya supaya lebih jelas bagi Anda sekalian. Jadi bisa kita lihat bahwa batas bawah dari daerah ini di sini, kemudian batas atasnya adalah yang ini. Kalau kita kerjakan dengan cara biasa, maka ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Kita akan mengerjakannya dengan integral. Namun biarpun ini soal integral, bisa kita kerjakan dengan praktis, bahkan tanpa harus menggunakan integral. Kita menggunakan rumus praktis. Rumus praktisnya begini. Kalau ada daerah yang dibatasi kurva, parabola dengan garis, ataupun di kasus lain, parabola dengan parabola. Jadi bisa parabola dan garis, bisa parabola dengan parabola. Dengan catatan, tidak ada batas lain yang diketahui. Maka samakan y-nya parabola dengan y-nya garis, atau y parabola dengan y parabola yang satunya lagi. Kemudian akan muncul persamaan kuadrat. Dan tentu saja kalau ada persamaan kuadrat, maka akan ada diskriminan. Penting dan harus kita ingat, kalau dia udah berbentuk persamaan kuadrat, jangan nanti disederhanakan. Jadi biarkan saja dia apa adanya. Jangan kita bagi kedua ruas itu dengan suatu bilangan. Jadi luasnya akan sama dengan diskriminan akar diskriminan. Diskriminan ini berasal dari persamaan kuadratnya tadi dibagi dengan 6a kuadrat. Ini adalah koefisien dari persamaan kuadratnya itu. Kita terapkan rumus praktis ini, berarti kita samakan y-nya parabola dengan y-nya garis. Berarti x kuadrat sama dengan p kurang 3x. Berarti x kuadrat dikurang p kurang 3x sama dengan 0. Udah muncul persamaan kuadrat dengan koefisien x kuadratnya 1, koefisien x-nya p kurang 3, dan konstantanya tidak ada atau 0. Sekarang kita menentukan diskriminannya. Diskriminan berarti koefisien dari x dikuadratkan dikurang 4 koefisien dari x kuadrat 1 dikalikan dengan konstanta 0. Jadi kita dapat diskriminan sama dengan p kurang 3 kuadrat. Ini semua sudah 0. Kita masukkan rumus ini. Luas daerahnya adalah diskriminan akar dari diskriminan per 6a, itu adalah koefisien dari x kuadrat 1. Dan di dalam soal sudah diketahui bahwa luas daerahnya itu adalah 4/3. Luasnya ini adalah 4/3. Yang ditanya adalah si P. Tinggal menyederhanakan. Kita dapat P kurang 3 kuadrat. Ini bentuk kuadrat kan diakarkan.
jadi P kurang 3 saja. Kemudian 1 kuadrat 1 kali 6, 6. Berarti ini per 6 sama dengan 4/3. Ini kemari dapat 2. Terus P kurang 3 kuadrat kali P kurang 3 kita dapatkan P kurang 3 pangkat 3. 2 kali 4, 8. Jadi P kurang 3 saja berarti akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2. Berarti kita dapat P sama dengan 5. Opsi yang menawarkan 5 hanya opsi B. Berarti jawabannya lah P. Tapi mungkin Anda penasaran dari mana diperoleh nilai P yang sama dengan 1 itu. Itu berasal dari sini. Akar dari P kurang 3 kuadrat itu bisa positif P kurang 3, bisa negatif P kurang 3. Jadi kalau dia negatif P kurang 3, maka ini akan menjadi negatif 8. Sehingga P kurang 3 menjadi negatif 2, dan P-nya menjadi negatif 2 tambah 3. Kita dapatkan 1. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Ada 15 anak, terdiri atas laki-laki dan perempuan. Misalkan laki-lakinya sebanyak M, kemudian perempuannya sisanya. Berarti perempuannya adalah 15 dikurang M. Diambil katanya 2 anak secara bersamaan. Jika banyak kemungkinan terambil 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan adalah 44. Yang ditanya adalah selisih jumlah laki-laki dan perempuan. Misalkan laki-lakinya sebanyak M dan perempuannya sebanyak N. Jadi yang diminta adalah selisih M dikurang N atau harga mutlak M kurang N. Jadi kita lihat diambil 1 laki-laki dari sebanyak M laki-laki, berarti kombinasi 1 dari M, dan diambil 1 perempuan dari 15 dikurang M. Itulah yang memberikan hasil 44 itu. Jadi kita selesaikan, berarti ini menjadi M faktorial per M kurang 1 difaktorialkan, 1 faktorial dikali dengan 15 dikurang M faktorial, terus di sini 15 dikurang M dikurang 1 faktorial, kemudian 1 faktorial, memberikan hasil 44, dan kita sedang mencari M. Ini berarti tinggal hanya M saja. Kemudian ini 15 dikurang M dikurang 1 itu adalah 14. Jadi boleh ditulis 14 kurang M faktorial. Selanjutnya 15 dikurang M faktorial dibagi 14 dikurang M faktorial. Tinggal hanya 15 dikurang M saja. 15 dikurang M per 1 berarti hanya 15 dikurang M sama dengan 44. Kalau kita kerjakan biasa maka ini akan berurusan dengan persamaan kuadrat. Kita tidak perlu seperti itu, langsung saja kita cobakan. Misal kita ambil M, katakanlah kita ambil M4. Kalau kita ambil M4, maka kita dapatkan 4 dikali 15 dikurang 4. Pas enggak? 44. Ternyata pas. Itu berarti M-nya memang adalah 4. Jadi banyak laki-laki 4, kemudian banyaknya perempuan 15 dikurang 4. Berarti 11. Jadi selisih mereka adalah 4 dikurang 11. Dimutlakan. Kita dapat 7. Jawabannya adalah D. Misalkan X1 dan X2 merupakan akar-akar persamaan PX kuadrat tambah QX kurang 1 sama dengan 0. P-nya tidak sama dengan 0. Jika 1 per X1 tambah 1 per X2 sama dengan 1 dan 2X1 tambah 3X2 sama dengan 0, maka berapakah P kurang Q? Kalau ada soal seperti ini, biasanya tidak akan terlepas dari sifat operasi akar. Jadi kita mulai saja dari sini. Ini kalau disamakan penyebutnya, itu berarti X2 ditambahkan X1 per X1 kali X2 sama dengan 1. X1 tambah X2 akan sama dengan, kalau dirumus, negatif B per A. Atau negatif koefisien X dibagi koefisien X kuadrat. Berarti dalam soal kita ini adalah negatif Q per P. Dibagi dengan X1 kali X2. X1 kali X2 berdasarkan sifat operasi akar adalah konstantanya dibagi koefisien X kuadrat. Jadi dalam soal kita negatif 1 per P. Diketahui ini sama dengan 1. Ini bisa dicoret. Kita dapatkan negatif dibagi negatif positif. Artinya kita peroleh nilai Q sama dengan 1. Jadi persamaan kuadratnya udah boleh kita tulis dengan lebih jelas dari yang sebelumnya. Dia adalah PX kuadrat ditambah 1X. Atau X saja dikurang 1 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita mainkan lagi sifat operasi akar. Itu berarti X1 ditambah X2 sama dengan negatif 1 per P. Kemudian X1 dikali X2 itu akan sama dengan negatif 1 per P juga. Padahal ada informasi
yang menyatakan bahwa 2x1 tambah 3x2 sama dengan 0. Atau 2x1 sama dengan negatif 3x2. Kalau hanya x1 saja di ruas kiri, maka kita dapat negatif 3/2x2. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Itu berarti negatif 3/2x2, ya kita ganti x1-nya dengan negatif 3/2x2. Ditambah x2 sama dengan negatif 1/p. Kita dapat negatif setengah x2 sama dengan negatif 1/p. Itu berarti x2 sama dengan 2p. Ini kali negatif jadi positif. 2 kali 1/p, 2/p. Sekarang nilai yang ini kita masukkan ke persamaan yang ini. Itu berarti masuk x1 masuk negatif 3/2x2 dikali x2 sama dengan negatif 1/p. Negatif dikali negatif kedua ruas jadi 3/2x2 x2 sama dengan 1/p. Kita kali 2/3 kedua ruas, kita dapatkan ini jadi x2 kali x2 atau x2 kuadrat. Kemudian di sini 2/3 dikali 1/p. Kalau kita kembali meninjau ini, maka kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita dapatkan S2 kuadrat sama dengan 4/p kuadrat. S2 kuadrat, S2 kuadrat. Kita substitusi nilai yang ini kemari. Kita akan dapatkan 4/p kuadrat sama dengan 2/3p. Kita kalikan bersilang, kita dapatkan 12p sama dengan 2p kuadrat. P-nya tidak sama dengan 0, jadi sah saja membagi kedua ruas dengan p. Kita dapatkan 12 sama dengan 2p, atau p sama dengan 6. Jadi nilai P-nya sudah kita peroleh 6. P-nya sudah dapat 6, sedangkan Q tadi sudah dapat 1. Sasaran soalnya adalah P kurang Q. Berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi jawabannya lah I. Garis G melalui titik 0, negatif 1 dan menyinggung kurva Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 2X tambah 2 sama dengan 0. Kita harus pastikan apakah 0, negatif 1 itu pada kurva atau tidak. Sebab kalau misalnya 0, negatif 1 tidak dilalui si kurva yang ini, maka urusannya akan lebih rumit karena 0, negatif 1 bukan titik singgung. Kita dapat mengujinya dengan substitusi saja. 0, negatif 1 apakah memenuhi persamaan Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 2X ditambah 2 sama dengan 0. Kita dapatkan negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 dikurang 2 kali 0 tambah 2 sama dengan 0. Kita dapat 1 dikurang 2 dikurang 0 tambah 2. Apakah sama dengan 0? Ya, ternyata tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0, itu berarti 0, negatif 1 bukanlah titik singgung. Bukan titik singgung antara si garis G dengan kurva Y kuadrat tambah 2Y dikurang 2X tambah 2. Kita misalkan si garis G ini memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Jadi tugas kita di sini adalah mencari M dan C berapa. Sehingga kita nanti sudah bisa menentukan titik potong si G dengan sumbu X. Karena si G katanya melalui titik 0, negatif 1, berarti si G akan memenuhi persamaan, ya substitusi. Ketika X-nya 0, Y-nya 1. Berarti negatif 1, MX menjadi M0. Kita ganti S-nya dengan 0, ditambah C. Itu berarti C-nya kita dapat negatif 1. Artinya garis G udah lebih sederhana sejauh ini bisa kita tulis menjadi Y sama dengan MX dikurang 1. Persoalan kita ini bisa kita gambarkan dengan ilustrasi berikut. Inilah kurva Y kuadrat ditambah 2Y kurang 2X tambah 2 sama dengan 0. Dan inilah si garis yang Y sama dengan X kurang 1. Ini hanya ilustrasi saja untuk memudahkan kita memahami soalnya. Gambar sebenarnya belum tentu seperti ini. Tapi ini sudah cukup memberikan kita gambaran persoalan ini. Inilah misalkan titik singgungnya X1, Y1. Sedangkan titik 0, negatif 1 itu bukan titik singgung, itu di luar si kurva. Absis dari titik singgung ini bisa kita cari dengan substitusi ordinat si garis ke ordinat si kurva. Jadi kita substitusi MX kurang 1 ke Y-nya si kurva. Berarti M X kurang 1 kuadrat ditambah
2 kali mx kurang 1 dikurang 2x ditambah 2 sama dengan 0. Ini kita kuadratkan, kita akan dapat m kuadrat x kuadrat dikurang 2mx ditambah 1 ditambah 2mx kurang 2. Ini kita jabarkan, dikurang 2x ditambah 2 sama dengan 0. Ini kemari habis, kemudian ini kemari dapat negatif 1. Jadi persamaan yang tadi udah bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. M kuadrat X kuadrat dikurang 2X. Ini negatif 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 0. Karena si garis dengan si kurva berpotongan di titik singgung ini, itu berarti persamaan kuadrat ini untuk diskriminannya akan sama dengan 0. Kita lanjut di sini saja. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. B itu koefisien dari X. Di dalam soal kita, koefisien X-nya adalah negatif 2. Dikuadratkan. Dikurang 4AC. A itu adalah koefisien X kuadrat. Di soal kita, M kuadrat. Kali C. C itu adalah konstanta. C-nya di sini adalah 1. Ini sama dengan 0. Kita dapat 4 dikurang 4M kuadrat sama dengan 0. Atau 4M kuadrat sama dengan 4. M kuadrat sama dengan 1. M bisa positif, bisa negatif 1. Sebelumnya tadi garis sudah berbentuk Y sama dengan MX dikurang 1. M sudah dapat positif, negatif 1. Berarti boleh kita tulis Y sama dengan positif, negatif 1. X kurang 1. Koefisien 1 nggak perlu ditulis, boleh kita tulis seperti ini aja. Katanya titik potong sumbu X garis ini ada di titik A, 0. Yang ditanya nilai A. Substitusi Y sama 0. 0 sama dengan positif negatif. Masukkan nilai X. Dalam hal ini A yang sedang dicari kurang 1. Berarti positif negatif A sama dengan 1. Berarti A sama dengan negatif positif 1. Jadi A-nya bisa negatif 1, A-nya bisa positif 1. Jadi jawabannya sudah kita peroleh. Opsinya adalah D. Kita lanjut ke nomor 8. Ini tentang pertidaksamaan. Coba kita lihat pertidaksamaan yang ini. Boleh kita buat dalam bentuk seperti ini. Mutlak X tambah 2 kecil atau sama dengan akar 4X tambah 8. Kita harus penuhi syarat bahwa yang diakarkan ini haruslah lebih besar atau sama dengan 0. 4X tambah 8 harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena yang diakar kuadratkan minimal 0. Nggak boleh negatif. Berarti ini 4X lebih besar atau sama dengan negatif 8. X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Tetapi sudah diketahui juga di soal bahwa X-nya itu harus memenuhi syarat. Selanjutnya diketahui juga di soal bahwa X-nya itu lebih besar atau sama dengan negatif 3 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian ini kita proses, kita bisa menghilangkan akar dan juga mutlaknya itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan kedua ruas, maka kita akan peroleh pertidaksamaan berbentuk seperti ini. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 kecil atau sama dengan 4X ditambah 8. Kita sederhanakan lebih lanjut. X kuadrat ini habis dikurang 4 kecil atau sama 0. Kita faktorkan, kita dapat X tambah 2, X kurang 2 lebih kecil atau sama 0. Tulis variabelnya di sini X. Apit dengan tanda ketidaksamaan. Pembuat nolnya ini negatif 2, ini 2. Yang paling besar buat di kanan, yang lainnya di tempat yang masih tersedia. Batas-batas X ini kita gambarkan ke garis bilangan. Dari syarat tadi yang paling kecil X sama dengan negatif 3. Kemudian diikuti X sama dengan negatif 2. Kemudian di sini ada 1. Kemudian di sini ada 2. Pertidaksamaan ini menunjukkan kalau X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Sedangkan ini menunjukkan X lebih kecil atau sama dengan 1. Dan X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Kemudian yang ini, dia menyatakan bahwa X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Dan X lebih kecil atau sama dengan 2. Kita lihat, daerahnya beririsan di sini semuanya. Yaitu di kirinya 1 dan di kanannya negatif 2. Jadi inilah penjelasannya. Dan katanya penjelasan akhirnya tadi
X lebih besar atau sama dengan A dan X lebih kecil atau sama dengan B. Itu artinya A-nya negatif 2, sedangkan B-nya 1. Yang menjadi persoalan A ditambah 2B. Berarti negatif 2 ditambah 2 kali 1. Kita dapatkan 0. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 9. Ada fungsi rasional fx yang sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kuadrat ditambah bx kurang 2. Bentuk yang di atas ini boleh kita faktorkan menjadi x tambah 1, x kurang 1 per x kuadrat ditambah bx kurang 2. Terus katanya asimtot tegaknya 1. Satu saja. Jadi itu berarti setelah disederhanakan maka si fx kemungkinan menjadi seperti ini. X tambah 1, kemudian di sini faktor linear, sementara X kurang satunya sudah tercoret dengan X kurang 1 yang di bawah. Ini tercoret. Kenapa? Karena dibilang hanya satu asimtot tegak. Kalau dia tidak tercoret maka akan 2, karena ini berbentuk kuadrat. Jadi boleh juga seperti ini. Yang tercoret bukanlah X kurang satunya, tapi X tambah satunya yang tercoret. X kurang satunya masih tetap. Ini tercoret, ada di sini X tambah 1, kemudian ada faktor yang lain. Kalau X kurang 1 adalah faktor dari X kuadrat tambah BX kurang 2, itu berarti X kuadrat ditambah BX kurang 2 habis dibagi X kurang 1. Atau X kurang 1 habis membagi X kuadrat ditambah BX kurang 2. Itu berarti bisa kita peroleh nilai B dari sini dengan cara substitusi X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, maka kita akan dapatkan 1 kuadrat ditambah B kali 1 dikurang 2. Kita dapatkan di sini B-nya, kita dapatkan di sini B kurang 1 sama dengan 0. Berarti B sama dengan 1. Kalau X tambah 1 yang jadi faktor, berarti X tambah 1 habis membagi X kuadrat ditambah BX kurang 2. Itu artinya kita substitusi X sama dengan negatif 1, kemari memberikan hasil 0. X sama dengan negatif 1, kita substitusi kemari akan memberikan hasil 0. Negatif 1 kuadrat ditambah B kali negatif 1 dikurang 2 memberikan hasil 0. 1 dikurang B kurang 2 sama dengan 0, berarti negatif B dikurang 1 sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 1. Jadi prosesnya ini sama aja seperti yang tadi itu. Jadi B-nya 1 itu berarti negatif B sama dengan 1 atau B sama dengan negatif 1. Sama aja prosesnya kayak yang tadi itu. Itu berarti B-nya boleh 1, B-nya boleh negatif 1. Jadi B yang mungkin adalah 1 atau negatif 1. Katanya jumlah semua nilai B yang mungkin itu. Ya berarti negatif 1 tambah 1 adalah 0. Jadi jawabannya lah C. Nomor 10 diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor-vektor pada bidang datar. Vektor A tegak lurus dengan vektor B. Sedangkan vektor C tegak lurus dengan vektor A tambah B. Panjang vektor A 3, panjang vektor B 4. Kemudian vektor A dot vektor C sama dengan negatif 10. Ditanya panjang vektor C. Biar lebih mudah kita mengerjakan soal ini, informasi ini boleh kita ilustrasikan pada gambar berikut. Kita misalkan ini ruas garis berarah yang ini dengan ujung berada di 0,3. Maka ini boleh sebagai ilustrasi dari vektor A. Kemudian ini kita misalkan ini titik yang berada di koordinat 4,0. Jadi ruas berarah dari titik 0,0 ke 4,0 ini boleh kita lukiskan sebagai vektor B. Berdasarkan aturan jajar genjang, vektor A dan vektor B ini, maka ruas berarah yang ini tidak lain adalah vektor A tambah vektor B. Kemudian ruas berarah dari sini kemari itu adalah vektor C. Kita misalkan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor C ini adalah sudut theta. Dan sudut yang dibentuk oleh vektor C dan vektor A tambah B itu adalah sudut siku-siku karena diketahui tegak lurus, inilah itu. Kemudian sudut yang dibentuk oleh vektor B dan vektor C, kita misalkan itu sebagai sudut gamma. Diketahui bahwa vektor A didotkan dengan vektor C itu memberikan hasil negatif 10. Berdasarkan sifat dot product,
vektor A dot vektor C itu berarti panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor C, kemudian kosinus sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu. Telah kita misalkan tadi sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu adalah theta dan diketahui negatif 10. Panjang vektor A 3, berarti 3 kali panjang vektor C, cos theta sama dengan negatif 10. Atau cos theta sama dengan negatif 10 3 kali panjang vektor C. Kita misalkan ini persamaan yang pertama. Selanjutnya persamaan yang kedua, kita berdayakan informasi yang ini bahwa vektor C tegak lurus dengan vektor A tambah B. Kalau ada dua vektor yang tegak lurus, yang dalam hal ini vektor C dan vektor A tambah vektor B, maka ketika mereka didotkan memberikan hasil 0. Berdasarkan sifat operasi dot product pada vektor, ini bisa dikalikan memenuhi sifat distributif, maka ini menjadi vektor C dot vektor A ditambah vektor C dot vektor B sama dengan 0. Vektor C dot vektor A sudah diketahui hasilnya negatif 10. Sedangkan vektor C dot vektor B berarti panjang vektor C dikalikan dengan panjang vektor B kosinus sudut yang mereka bentuk. Sudut yang dibentuk oleh vektor B dengan vektor C tadi sudah kita misalkan itu sebesar gamma, memberikan hasil 0. Itu berarti panjang vektor C dikali panjang vektor B, yang dalam hal ini panjang vektor B 4, kosinus gamma. Kosinus gamma boleh kita artikan itu sebagai sudut gamma dari sini kemari, boleh kita artikan itu sebagai sudut beta ditambahkan dengan sudut siku-siku, atau sudut 9 derajat ditambahkan dengan sudut theta. Jadi boleh kita tulis menjadi seperti ini. Hasilnya 0. Kalau persamaan ini disederhanakan, maka bisa kita dapatkan 4 kali panjang vektor C kosinus 90 derajat ditambah theta sama dengan 10. Cos 90 derajat ditambah theta sama dengan 10 per 4 panjang vektor C. Kemudian 90 tambah sekian itu berada di kuadran 2. Nilai cos di situ negatif, maka ini boleh kita buat menjadi negatif sin theta sama dengan, ini disederhanakan 5/2 panjang vektor C. Atau lebih lanjut, sinus theta sama dengan negatif 5/2 kali panjang vektor C. Persamaan di atas trigonometrinya cos, sedangkan yang berikut trigonometrinya adalah sin. Mereka tidak sama, oleh karenanya kita harus berupaya membuat mereka sama-sama dalam bentuk cos. Kalau kita gambarkan pada segitiga siku-siku, yang ini sin theta sama dengan negatif 5/2 panjang vektor C. Ingat, sinus itu perbandingan depan dengan miring. Depannya itu kalau digambarkan pada segitiga sepanjang 5. Dengan catatan ini tetanya, kemudian miringnya sepanjang 2 kali panjang vektor C. Kita butuh yang ini supaya bisa kita mainkan cosnya. Maka berdasarkan Pythagoras, ini akan menjadi mutlak. Ini dikuadratkan, 4 panjang vektor C dikuadratkan, dikurang 5 kuadrat. Itu berarti kosinus theta berdasarkan informasi ini adalah akar dari 4 kali panjang vektor C dikuadratkan dikurang 25 per sisi miring. 2 kali panjang vektor C. Padahal di atas sudah kita peroleh bahwa cos theta sama dengan negatif 10/3 kali panjang vektor C. Sedangkan barusan kita sudah dapat cos theta itu sama dengan akar dari 4 panjang vektor C dikuadratkan dikurang 25 per 2 kali panjang vektor C. Ini bisa kita coret, kemudian supaya lepas akarnya ini kita kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Maka kita dapatkan 100/9 sama dengan 4 kali panjang vektor C dikuadratkan dikurang 25 per 4. Kalikan silang, kita dapatkan, itu berarti 4 panjang vektor C dikuadratkan dikurang 25 akan sama dengan 400/9.
4 panjang vektor C dikuadratkan sama dengan 400 per 9 ditambah 25. Kalau kita samakan penyebut berarti 400 per 9 ditambah 225 per 9. Kita dapatkan 625 per 9. Di sini aja kita lanjut. Itu berarti panjang vektor C dikuadratkan akan sama dengan 625 per 9 dikali 4. Dan kalau kita buat di ruas kiri hanya panjang vektor C, maka di ruas kanan menjadi akar dari 625 per 9 kali 4. Kita dapat 25, ini akar 9, 3, akar 4, 2, 6. Jadi panjang vektor C adalah 25 per 6. Jadi jawabannya adalah A. Jadi demikian pembahasan 10 model soal UTBK Matematika Saintek, dan untuk selanjutnya nomor 11 sampai ke 20 kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih buat perhatian Anda, dan jangan lupa untuk kembali menonton video berikutnya. Dukung saya dengan like, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih.